Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nabila Maulida dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya bersama orang tua saya, ayah saya, sebagai narasumber saksi sejarah pada masa Orde Baru. Silakan Pak, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asep Mikdar, lahir tanggal 3 Juni 1970. Berarti Bapak merasakan masa Orde Baru ya? Iya betul. Lanjut langsung ke pertanyaan ya Pak. Iya. Pada saat itu mau nanya tentang dari segi sosialnya dulu ya Pak. Iya. Pada masa Orde Baru tuh sosialnya itu seperti apa Pak? Yang saya tahu juga keterangan dari orang tua saya, ya memang di mana generasi itu gitu kan, peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, memang awal-awalnya sih masih dibilang belum stabil gitu masalah sosial. Tapi pemerintah Orde Baru berupaya gitu kan untuk menstabilkan tentang sosial kemasyarakatan. Itu yang saya tahu keterangan dari orang tua saya gitu. Kalau yang Bapak alami kan sempat alami kan pasti masa Orde Baru itu gimana keadaannya Pak? Yang saya alami di kala saya masuk sekolah di kala Orde Baru, ya memang sudah keadaan baik gitu kan pada waktu itu, pada masa itu, karena pada waktu itu kan presidennya Presiden Soeharto namanya gitu kan. Nah, menyusun pembantunya yaitu menteri-menteri, di mana dulu di zaman Orde Baru itu wajib di sekolah-sekolah itu mengetahui susunan pemerintahan. Nama menteri-menteri itu anak sekolah itu diajarkan gitu kan dari sejarah di masa itu. Itu yang saya tahu. Oke, lanjut kalau keadaan ekonomi nih Pak pada masa itu kondisinya gimana keadaannya? Yang saya alami pada waktu itu juga memang masyarakat bilang di zaman Orde Baru ekonomi itu stabil, serba murah, serba ada gitu kan, nggak kesulitan. Mudah didapat ya? Iya, mudah didapat, mudah dibeli gitu kan, harganya juga stabil. Oke. Kalau tadi kan Bapak bilang mudah didapat, mudah dicari lah gitu. Iya. Dan yang saya tahu juga baca-baca dari internet katanya mudah mencari lapangan pekerjaan juga ya Pak pada saat itu. Iya, mudah pekerjaan, mencari pekerjaan itu sangat mudah gitu pada waktu itu, karena pemerintahan Orde Baru memprioritaskan untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu yang saya tahu. Dan lebih mendahulukan orang Indonesia asli ya daripada orang asing ya. Iya, memang dulu itu orang Indonesia itu memang diprioritaskan oleh pemerintahan Orde Baru untuk masalah bekerja juga. Semua pekerjaan itu memang diperuntukkan gitu kan sebelum. Kalau dulu yang saya tahu masalah pekerja asing itu jarang. Jadi diutamakan di pabrik-pabrik atau di manapun itu orang pribumi dulu gitu, orang Indonesia dulu gitu ya. Jadi prioritas pemerintahan Orde Baru. Oke. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, menurut Bapak dari pandangan Bapak masa Orde Baru itu seperti apa gitu? Kita ngomong ada kelebihannya dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya menurut Bapak itu apa? Kelebihannya itu pemerintahan Orde Baru semua itu terencana. Seperti masalah pembangunan itu ada yang disebut
Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Oh. Nah terus bertahap, nah sampai pemerintahan Orde Baru itu memimpin paling lama sampai 32 tahun. Nah kelebihan-kelebihannya itu, nah makanya dari sisi pembangunan, karena masa Orde Lama, baca sejarah juga disebutnya masa revolusi gitu, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno. Nah peralihan ke Orde Baru disebut masa pembangunan. Jadi masyarakat itu menilai pemerintahan Orde Baru itu, Pak Harto itu disebut Bapak Pembangunan. Nah itu kelebihan-kelebihan dari Pak Harto itu, sampai pembangunan yang dilaksanakan sekarang itu dulu itu kan tahapan-tahapan membangun yang disebut Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itu yang saya tahu dari kelebihannya gitu. Kalau untuk kekurangannya menurut Bapak dari segi keseluruhan ya Pak ya? Iya, kekurangannya memang karena lamanya memimpin. Nah ada yang menyebut itu kan pemerintahan Orde Baru itu pemerintahan yang otoriter. Gitu. Jadi pada masa itu memang masyarakat tidak banyak tahu tentang informasi gitu, karena pemerintahan iya tentang pemerintahan. Makanya yang disampaikan di media itu karena dulu belum begitu banyak media massa gitu. Hanya satu, TVRI. Nah yang ditayangkan di TVRI itu masalah pembangunan, masalah pertanian gitu. Itu yang ditayangkan, karena beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu masa keterbukaan gitu kan, banyaknya media, tapi tetap di masa sekarang juga yang menyalahi aturan ya tetap kena sanksi hukum. Itu yang apa namanya, karena lamanya memimpin gitu kan Pak Harto ini sampai 32 tahun. Nah makanya dari orang-orang yang memang gak suka pada pemerintahan Orde Baru disebutnya pemerintahan yang otoriter. Tapi menurut rakyat, perbandingan pada masa itu memang lebih mudah, lebih murah secara ekonomi itu kan, secara sosial, politik, hukum dan keamanan. Nah keamanan pada waktu itu memang terjamin gitu kan. Keamanannya itu lebih dan kurang dari suatu pemerintahan di zaman Orde Baru. Itu yang saya tahu tentang pemerintahan Orde Baru. Walaupun dari pada akhirnya dari sektor ekonomi, perekonomian juga mengalami krisis ya Pak ya? Iya, memang mengalami krisis moneter pada tahun berakhir sampai 98 gitu kan. 98 karena memang di situ kurs rupiah juga anjlok gitu, karena perekonomian ya pada masa itu, karena adanya sebuah gerakan-gerakan mahasiswa. Nah, sehingga di tahun 98 itu ya memang saya saksi sejarah peristiwa gitu kan, peristiwa 98 gitu. Saya berada di ibu kota pada waktu itu, tahu betul tentang peristiwa jatuhnya Orde Baru gitu, dan juga mundurnya Pak Harto itu kan, secara legowo dia mengundurkan diri, digantikan oleh wakilnya pada waktu itu adalah Presiden B.J. Habibie. Itu tentang akhir daripada masa Orde Baru. Oke, itu aja yang awak tanyain. Makasih Bapak buat informasinya dan sudah mau bersedia diwawancarai. Ya, terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga awak sebagai generasi di masa ini tahu tentang sejarah perjalanan bangsa ini sampai di masa reformasi sekarang. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.